Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda dan berada. Kali ini bertemu lagi dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Nah, ini akhir-akhir ini ada yang mengatakan, Pak Abu Fikri videonya sudah mulai gencar lagi nih, gitu. Udah mulai rame lagi. Ya saya bilang begitu karena banyaknya pertanyaan daripada pemirsa, saudara-saudara kita tentang apa yang saya bicarakan. Dan apa yang mungkin belum saya bicarakan tapi mereka menjadikan itu sebuah pertanyaan. Nah, kali ini juga termasuk ini menjawab pertanyaan itu. Jadi mereka bertanya kepada saya tentang Pak Abu Fikri, kalau sholat itu kan adalah sesuatu yang penting. Cahaya langit, cahaya bumi, cahaya diri kita yang ada dalam diri kita. Saya bilang iya. Tapi pengertian cahaya langit, cahaya bumi, cahaya kita yang ada dalam diri kita, artinya dia menunjukkan kepada diri kita itu. Bahwa diri kita itu adalah nur atau cahaya. Nur apa? Nur Muhammad. Muhammad adalah nurnya Allah. Allah Maha Nur. Nah, jadi yang sholat itu, ya, yang naik mi'raj itu, minallahu izil ma'arid, yang datang daripada Allah, dia itu yang memiliki tangga-tangga kenaikan. Dia itu mi'raj. Makanya dikatakan as-sholatu mirajul ummati. Sholat itu adalah mi'rajnya umatku. Dia menuju kepada ruh kita masing-masing. Nah, yang tidak ditanyakan oleh beliau itu adalah, apakah perlu kita sholat itu mengucapkan usolli fardhu subhi rokataini mustaqbil kiblatan adaan lillahi ta'ala, atau qadaan lillahi ta'ala, atau bagaimana? Apakah perlu kita mengucapkan kata-kata itu sebelum sholat? Nah, saya katakan itu perlu. Untuk apa? Untuk memperkuat hati, untuk memperkukuh yang dianya ada dalam hati. Nah, inilah persoalan seketika kita hendak mengorbit, seketika kita hendak naik menuju Allah dan Rasul di tempat pertemuan dengan Tuhan itu. Nah, pertama kali kan kita berudu dulu. Secara fisik kita berudu, merontokkan semua penyakit-penyakit fisik, bakteri-bakteri fisik. Nah, kemudian kita rontokkan pula dosa-dosa dalam diri kita dalam bentuk doa. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku ini hamba yang bersih, hamba yang bertobat. Itu inti daripada doa tadi. Nah, setelah berudu, setelah berdoa, maka fisik kita, non fisik kita, insya Allah sudah bersih. Nah, oleh karena itu ya jangan lagi kita sudah berudu, mau ke masjid, ngomong ini, ngomong itu lagi, tidak usah. Kita sudah bersih, mantapkan diri. Nah, kemudian setelah kita berada di atas sajadah, katakanlah mungkin kita sudah berada pada barisan saf. Nah, ini perlu kita pahami betul. Secara syariat kita sudah melakukan itu, dan itu sudah benar. Tapi ada beberapa hal yang bersifat hakikat harus kita pahami. Apa itu? Ya, apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan, yang ianya ada dalam kitab Quran. Apa itu bunyinya? Nah, wa min haitsu kharajata fawali wajhaka satrul masjidil haram. Wa min haitsu ma kuntum fawalu wajhakum satroh. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Nah, wajah di sini bukan wajah tubuh, bukan wajah ini, tapi wajah batin kita, wajah diri kita, ingatan kita, rasa kita, kesadaran kita, itu yang dihadapkan ke sana. Nah, kalau wajah tubuh ini semestinya juga ke sana. Tetapi kalau tidak bisa ke sana, boleh kemana-mana. Contoh misalnya, kita naik pesawat, naik kereta api, naik mobil, naik motor mungkin. Silakan saja. Nah, yang terpenting adalah seketika kita menghadapkan wajah kita ke Masjidil Haram. Kenapa ke Masjidil Haram? Karena ada di tengah-tengah masjid itu tanda Baitullah hakikat. Namanya Ka'bah.
Bertemu Ka'bah kita di dalam sholat sama hukumnya bertemu dengan Baitullah Hakikat. Bertemu Baitullah Hakikat sama hukumnya kita bertemu dengan orang yang ada dalam Baitullah itu. Itulah yang membawa petunjuk, itu yang membawa agama, itulah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu kalimatnya itu. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yaitu Allah mengutus Rasul. Allah mengutus Rasul. Rasul ini membawa petunjuk, Rasul ini membawa agama. Disitulah beliau berada. Disitulah kita berangkat, kita pergi. Kita mi'raj tadi. Dengan ingatan kita, rasa kita, dan kesadaran kita. Ke situ. Tetapi tidak mungkin. Karena Baitullah Hakikat itu ada di negeri Bakkah. Di luar seantero alam semesta. Hancur langit, hancur bumi, hancur semuanya, kiamat. Negeri itu tidak tergoyang. Tidak tergoyang dan tidak tersentuh oleh getaran kiamat itu sendiri. Kenapa? Karena itulah negeri awal. Dan itulah negeri akhir ataupun akhirat yang kita ceritakan selama ini. Itu saudaraku. Nah, setelah sampai di depan Ka'bah, ya, dikatakan situ adalah falyabudu robah hadzal bait. Kau sembah Tuhan di rumah ini. Nah, setelah itu barulah kita mengambil sebagian makom Ibrahim. Mau di utara kita boleh, mau di selatan boleh, mau di barat boleh, mau di timur boleh, silakan saja. Yang penting menghadap kepada Ka'bah tadi. Ini yang disebut dengan fatakhizu mim maqami Ibrahimus shalah. Itu maksudnya. Nah, setelah sampai ke situ, maka masuklah kita ke dalam Ka'bah. Masuklah kita ke sana. Pada hakikatnya kita masuk ke dalam Baitullah untuk bertemu dengan beliau. Yang membawa petunjuk, yang membawa agama adalah Muhammad Rasulullah sebagai wasilah kita untuk menuju Allah. Jadi Rasulullah itu adalah wasilah perantara antara kita dengan Allah. Makanya kalau kita belum sholat itu kan azan dulu. Setelah azan kan ada doanya. Allahumma robba hazid da'wati tamah wa sholatil qaimah ati. Nah itu dia. Ati Muhammadani wasilah wal fadilah. Hadirkan di engkau Muhammad itu ya Allah sebagai perantara antara aku dengan engkau. Nah, kalau sudah bertemu dengan Muhammad di dalam sholat, maka kita pasti menang. Makanya dikatakan hanya ala sholah. Marilah menuju hubungan aku dan engkau wahai Rasul, yang engkaunya dengan Allah. Untuk apa? Hanya alal falah, untuk kemenangan. Bukan kemenangan Allah, bukan kemenangan Rasul, tapi kemenangan kita kalau sholat seperti itu. Itu maksudnya. Nah, setelah kita bertemu dengan Rasulullah di dalam sholat tadi, barulah kita nyatakan kata tadi yang Anda tanyakan. Usolli fardo subhi raka'ataini mustaqbil kiblatan ada lillahi ta'ala. Menyengaja aku akan sholat namanya subuh, fardo atasku, menghadap kiblat. Kiblat itu hadapan, hadapan itu kiblat. Orangnya adalah Muhammad, saudara. Kemudian kita tutup dengan kalimat lillahi ta'ala. Lillah itu bagi Allah, ta'ala itu di atasnya. Dia menunjuk kepada Muhammad kembali, saudara. Nah, ini yang disebut dengan qasad, ta'rat, ta'in. Qasad artinya menyengaja akan sembahyang. Ya. Kemudian ta'rat artinya menyatakan fardunya. Nah, ta'in menentukan waktunya. Jadi menyengajakan sembahyang itulah kalimatnya usolli. Menyengaja aku akan sholat. Fardu. Nah, menyatakan fardunya. Lillahi ta'ala. Menentukan waktu dan masanya. Atau masa dan tempatnya. Sebenarnya kalau kita naik sedikit ke atas, kajian ini tidak punya masa dan tidak punya tempat.
Karena yang kita cari Allah, wasilahnya adalah Muhammad. Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Melainkan dia nyata pada utusannya, namanya Muhammad. Dia tidak bertempat dan tidak ditempatkan, tidak berwaktu dan tidak diwaktukan. Artinya lost, non waktu, non tempat. Sebenarnya begitu kalau kita naik ke tingkat atas. Nah begitu. Nah jadi perlu kita mengucapkan usolli, menyengaja akan sembahyang itu kasat namanya. Subhi itu namanya subuh. Fardo. Nah, fardo itu artinya menyatakan fardunya. Nah, menentukan waktunya itu tadi lillahi ta'ala tadi. Artinya, waktu bagi kita subuh, zohor, asar, maghrib, isya. Tetapi di situ tidak ada ruang, tidak ada waktu. Kita bebas dan lost. Disinilah berlaku peraturan namanya jamak takdim, jamak ta'khir, jamak takdim qasar, jamak ta'khir qasar. Nah, jamak takdim itu artinya sholat asar dilakukan pada waktu zuhur, disatukan. Jamak ta'khir itu adalah zuhur kita laksanakan waktu asar. Begitu juga maghrib dan isya, isya dan maghrib. Kalau subuh tidak bisa. Nah, kalau disingkat, yang 4 dijadikan 2 rakaat, itu namanya mengqasar. Jamak takdim qasar, jamak ta'khir qasar. Baik itu zuhur asar, asar zuhur, maghrib isya, isya maghrib. Silakan. Kalau subuh tetap satu. Dalam kajian syariat. Ya, dalam kajian syariat. Tetapi dalam kajian hakikat itulah dia. Ta'yin. Menentukan waktunya. Waktu bukan ditentukan oleh matahari, bukan bulan, oleh koko ayam macam-macam. Di situ tidak ada tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada koko ayam. Karena yang kita temukan itu adalah Allah dan Rasul. Tidak beruang, tidak berwaktu, tidak bertempat dan tidak ditempatkan di tempat itu. Makanya yang menentukan fardu itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Kalau ini kajian menengah ke atas. Kalau yang umum-umumnya seperti tadi saudaraku. Nah, kemudian ingat jangan diangkat takbir. Ya, jangan diangkat takbir sebelum kita merambah tadi. Kita ke Masjidil Haram dulu, bertemu Ka'bah, mengambil sebagian makam Ibrahim. Sudah mantap betul, bertemu dengan Ka'bah tadi, usahakan masuk ke dalam Ka'bah. Sebagaimana kita masuk ke dalam Baitullah, bertemu dengan kiblat atau hadapan yaitu Rasulullah. Nah, setelah nyata keberadaan beliau di depan kita, barulah diangkat takbir. Tapi sebelum mengangkat, ingat, laporkan dulu tadi kalimahnya. Laporkan dulu, usolli. Itu. Menyengaja aku akan sholat atau sembahyang. Subhi, zuhri, asri, maghribi, isya'i, subhi, seterusnya sama. Nah, itu. Baru dinyatakan fardo. Usolli, subhi, rakaataini, fardo. Artinya difardukan, diwajibkan. Gitu saudaraku. Nah, setelah kita melapor dan menyatakan itu, nah barulah kita angkat takbir. Allah, tenang. Ingat, sadar. Salat apa ini? Salat subuh. Baru akbar. Gitu. Allahu. Di antara Allah dan akbar ingat. Rasakan, sadarkan, sholat apa? Zuhur, dan seterusnya. Nah, barulah kita membaca doa iftitah, Al-Fatihah dan surat. Kalau sendirian. Kalau kita berjamaah, setelah kita merasa di Baitullah hakikat, ataupun Baitullah syariat itu Ka'bah tadi, cukup kita mendengarkan imam saja membacanya. Kita dengarkan dia membaca Al-Fatihah, kita mendengarkan dia membaca surat. Mendengarkannya di mana? Di Baitullah sana atau di Ka'bah sana kita dengarkan. Sehingga tidak terjadi kerancuan
Dia membaca, kita membaca juga. Dia menyebut, kita menyebut juga. Lalu siapa yang mau didengar ini? Mendengarkan dia kah? Atau mendengarkan kita kah? Makanya Allah dan Rasul berkata, jika Quran dibacakan, maka hendaklah kamu dengarkan. Ya kita dengarkan saja. Nah kecuali rakaat ketiga, rakaat 4 pada sholat isya. Barulah kita mengisi itu dengan ucapan, ungkapan Al-Fatihah kita, surat kita. Masuk kita ke situ. Dan ini tidak akan mungkin terjadi dan tidak akan bisa terwujud kalau tidak dengan tenang dan santai. Tidak terburu-buru. Karena kita bertemu dengan zat yang hendak kita tuju. Apa tujuan kita dalam hidup ini? Apa pekerjaan kita tadi? Cari duit kah? Cari pekerjaan kah? Cari apa? Nah, yang kita hadapi itu adalah orang yang menyiapkan duit, pekerjaan, dan apa saja yang kita mau. Maaf, bukan orang ya, zat. Zat yang mengadakan segala sesuatunya itu, yaitu Allah. Dan nyata ianya pada Rasul. Nah, itu. Jadi begitu saudaraku, cara ataupun metode sholat itu. Ya, tenang-tenang saja, baik-baik saja, bersih-bersih saja. Nah, di sini kita tidak berbicara tentang ingatan kemana-mana, tidak boleh. Nah, karena diri kita adalah rasa. Dia akan memunculkan ingatan, kesadaran. Kalau kesadaran itu, ingatan itu, rasa itu telah kemana-mana, ya sudah, berarti kita tidak jadi sholat loh. Tidak jadi bertemu Tuhan loh. Kalau kita mati dalam situasi itu, berarti kita tidak akan bertemu dengan Tuhan sampai kapanpun, saudaraku. Itu bahayanya. Jadi inilah sholat yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul pada kitab Quran, yang perlu kita latih keberadaannya. Tidak mungkin langsung khusyuk, tidak mungkin. Kita harus latihan. Oke, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.